Tongkat komando. Istilah ini sangat akrab di jajaran kepolisian dan ABRI. Walau cuma sebatang tongkat kayu, tongkat komando ini punya banyak cerita. Tongkat komando. Istilah ini sangat akrab di jajaran kepolisian dan ABRI. Walau cuma sebatang tongkat kayu, tongkat komando ini punya banyak cerita. Sesuai namanya, tongkat komando jelas dimiliki oleh seseorang dengan tingkat kepangkatan tertentu. Minimal kalangan berpangkat perwira menengah ke atas. Sesuai standar, tongkat komando ini diberikan oleh instansi terkait. Meski begitu, ternyata ada yang memesan tongkat komandonya sendiri. Kalau hanya untuk pemberian dari pembagian itu tidak ada tuahnya, itu hanya biasa saja. Hanya kebanyakan mereka ini memesan, dan memesan itu banyak sekali melalui melalui ini dan sebagainya. Meski mengaku awalnya hanya mempelajari tentang tuah dan khasiat berbagai macam kayu, Ki Pramono Jati atau yang kerap dipanggil Yanto ini akhirnya terjun menjadi pembuat tongkat komando pada tahun 1988. Pesanan tongkat komando itu kita mulai tahun 1986. Yaitu awalnya kita mendapat pesanan dari Kapolda Jawa Tengah melalui Kapolres Klaten, Nurjana, lalu diresmikan di Kapolwil Surakarta dengan pemotongan kayu adem ati. Ada banyak sekali kayu yang memiliki tuah, tapi hanya 10 jenis kayu bertuah yang biasa dipakai untuk membuat tongkat komando. Di antaranya adalah kayu adem ati, nagasari, tesek, stigi, dan galih kelor. Dari berbagai jenis kayu bertuah, yang paling sulit ditemukan adalah kayu jenis galih kelor. Yang paling sulit dan langka itu adalah galih kelor. Ya. Dia cuma ada di mana? Galih kelor itu tidak mesti karena dia gaib, kayu gaib. Itu adanya di pohon kelor, tapi dia diberi ritual, diberi gaib dengan Allah untuk dalamnya, yaitu galihnya. Jadi pohon kelor itu sebetulnya dalamnya tuh lunak, tapi karena ada sesuatu itu biasanya juga diberi gaib untuk galih kelor itu. Dan cara pengambilannya juga memakai ritual. Dan hari ini ia tengah mengerjakan tongkat komando pesanan seorang petinggi Polri. Sesuai karakter si pemesan dan tantangan yang akan dihadapi, Ki Pramono Jati memilih kayu nagasari untuk disulap menjadi tongkat komando bertuah. Konon, kayu jenis ini bersifat menjauhkan pengaruh-pengaruh negatif dari si pemegang tongkat. Untuk pesanan tongkat komando itu melihat dari ini dulu, dari sosok tubuh yang akan saya berikan. Biasanya itu sesuai dengan sosok mereka ini, karena kalau tidak nanti membuat kayu itu membuat tidak cocok dengan aura yang diinikan dengan si sosok yang saya beri itu. Meski bentuknya relatif sama, ternyata ada ukuran tertentu untuk membuat tongkat komando tersebut. Setelah itu, barulah proses pembuatan dilakukan. Mulai dari memotong, membentuk, hingga mengamplas, dan menambah kekuatan tuah terhadap tongkat tersebut. Haluskan, setelah kita haluskan lalu kita rituali dulu
supaya aura-aura yang dalam kayu itu kita besarkan supaya keluar. Rata-rata sebuah tongkat komando bisa diselesaikan dalam waktu 3-4 hari, tergantung dari tersedianya kayu atau tidak. Perawatan tongkat komando bertuah ini tidak ribet seperti merawat benda-benda lain yang memiliki tuah. Tidak perlu diberi sajen, apalagi dimandikan dengan air kembang. Pantangannya hanya satu, jangan sampai dilangkahi.